cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mengikuti persidangan Rizik Syihab itu sebenarnya menarik. Mungkin sama menariknya dengan drama Korea atau sinetron Ikatan Cinta lah. Beberapa pekan yang lalu Rizik mengamuk di sidang pengadilan. Ketika itu dia memaki-maki dan menuding-nuding jaksa. Kali ini saat dia membacakan pledoi, dia bikin drama lain. Dia menangis, dia bilang dia diasingkan, dia bilang dia korban konspirasi oligarki politik. Di pengadilan dia bahkan menggunakan syal Palestina. Akibatnya ya hakim terpaksa meminta dia menanggalkan syal tersebut. Hakim bilang ruang pengadilan seharusnya bersih dari pesan-pesan politik semacam itu. Tapi kali ini Rizik tidak ngamuk. Dengan patuh dia lepaskan syal Palestinanya. Mungkin ya karena hakim mengatakannya dengan nada ramah atau ya karena Rizik memang ingin lebay saja. Yang penting kan media sudah memberitakan bahwa Rizik mengenakan tanda solidaritas Palestina bahkan ketika sedang terancam di penjara. Drama. Tapi drama terepiknya adalah ketika dia nampak menangis dan menghapus air matanya. Suasana pengadilan sempat hening. Ya bukan karena terharu sih, namun kayaknya lebih orang bingung. Kok Rizik nangis sih? Bukannya dia singa padang pasir? Mungkin begitu yang ada di dalam hati hakim, jaksa, kuasa hukum. Alasan menangisnya juga lebay. Dia sedang beretorika tentang bagaimana dia dizalimi oleh pemerintah. Menurutnya pengadilan ini adalah peristiwa politik, bukan kasus hukum. Dengan bergetar dia bilang, hukum hanyalah alat justifikasi untuk memenuhi dendam politik terhadapnya. Akibat adanya dendam politik itulah dia harus hidup dalam pengasingan selama 3,5 tahun di Mekah. Tapi kata Rizik, walau diasingkan, dia sudah membulatkan tekad untuk pulang ke Indonesia. Saya dan berkeluarga bertekad untuk pulang, kata Rizik, karena Indonesia adalah tanah air kami yang kami cintai. Indonesia adalah medan juang, katanya. Saya harus pulang, kata Rizik. Dan tiba-tiba saja dia menangis. Kenapa dia menangis? Tidak begitu jelas. Tapi yang jelas dia itu mengarang bebas. Coba dengarkan penjelasannya. Dia bercerita bahwa dia harus hidup dalam pengasingan di Mekah. Loh kok pengasingan sih? Rizik ini pura-pura pilon. Masa dia lupa bahwa dia bukan diasingkan, tapi melarikan diri? Waktu itu dia kan seharusnya hadir menjadi saksi dalam skandal chat mesum. Juga ada beberapa kasus hukum lain yang menunggu, termasuk penghinaan terhadap Yesus. Saat itulah dia tiba-tiba menghilang. Mula-mula mengaku umroh, kemudian mengaku harus menyelesaikan disertasi. Tapi terus lantas tidak pulang-pulang. Polisi Indonesia sampai sempat memasukkan nama Rizik dalam daftar buronan. Polisi kemudian bahkan sudah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 dalam kasus chat mesum. Tapi Rizik tetap tidak mau kembali. Kalau akhirnya dia kembali ke Indonesia, ya mungkin karena dana sudah habis. Atau karena akhirnya pemerintah Saudi pun sudah sebal menampung dia. Jadi Rizik jelas sedang mengulang kebiasaan lamanya, menyebarkan kebohongan dalam rangka menarik simpati. Rizik itu dulu kabur karena takut, dia itu pengecut, sekarang tiba-tiba ingin kelihatan heroik. Tapi yang jadi drama hari itu bukan cuma cerita tentang pengasingan. Drama lain adalah soal Ahok dan apa yang Rizik sebut sebagai oligarki politik. Ini ada kaitannya dengan dendam politik yang dia sebut-sebut itu. Jadi menurut Rizik, dia itu sekarang harus diadili bukan karena soal kerumunan di Petamburan dan di Bogor. Dia diadili sebagai korban dendam lama terkait pemenjaraan Ahok dan pemilihan Gubernur DKI 2017. Kasus Ahok menurut Rizik adalah benang merah yang merangkaikan semua kejadian. Dia mengungkapkan ini di pengadilan, kata Rizik, sebagai masukan pada mereka yang memiliki hati jernih dan akal sehat. Rizik meminta kita flashback, mengenang kembali aksi bela Islam 4 November 2016 dan 2 Desember 2016. Ketika itu kata Rizik, umat Islam bersatu menuntut Ahok, sang penista agama,
untuk dihukum dan digagalkan menjadi gubernur DKI. Ahok sang penista agama, kata Rizik, didukung oleh oligarki yang sukses menggalang dukungan presiden, wapres, panglima TNI, Polri, beserta segenap jajarannya untuk menjadi gubernur DKI. Mereka yakin Ahok akan menang. Ahok juga didukung semua ormas besar, parpol, media, lembaga survei. Ada pula buzzer bayaran yang ditugaskan menyerang siapapun yang tidak mendukung Ahok. Ada juga ulama yang mengeluarkan fatwa sesat yang memanipulasi ayat-ayat Al-Quran. Bahkan ada pula barisan paranormal untuk menguatkan kekuatan gaib. Ini semua bisa terjadi, kata Rizik, karena adanya siraman dana dari oligarki. Oligarki ini marah sekali pada Rizik ketika akhirnya Ahok kalah dalam pilgub dan harus dipenjara. Mereka dendam pada Rizik. Karena itulah, kata Rizik, Rizik dizalimi. Selama di Mekah, kata Rizik, keluarga mereka terus diteror intelijen hitam. Dia pernah ditahan di jalan oleh polisi Arab di depan keluarga. Dia juga pernah ditangkap di Borgol dan ditahan selama 1 hari. Namun, kata Rizik lagi, cobaan itu membawa hikmah. Pihak Saudi akhirnya justru menerimanya. Rizik bisa beraktivitas di Mekah tanpa izin tinggal karena kedekatannya dengan intelijen Saudi. Saya bahkan bisa menerima ratusan tamu, kata Rizik, walau tidak memiliki izin tinggal. Penjelasan Rizik ini menjawab pertanyaan mengapa Rizik bisa bertahan selama bertahun-tahun di Mekah meski dia tentu sudah melanggar peraturan keimigrasian di sana. Kini dengan penjelasannya kita jadi paham bahwa Saudi memang dengan sengaja membiarkan Rizik menjadi tamu istimewa di sana. Tapi cerita Rizik belum selesai di sana. Dia bilang ketika akhirnya dia pulang, operasi perburuan terhadap dirinya terus berlangsung. Secara jelas dia menuduh TNI dan Polri sebagai kaki tangan operasi penghancuran Rizik dan FPI. Menurutnya pengadilan Rizik ini adalah hasil kerja operasi intelijen yang didanai oligarki. Para penguasa itu menunggangi polisi dan kejaksaan, kata Rizik. Rizik juga mengecam Pangdam Jaya karena menurunkan baliho selamat datang Rizik Syihab di Petamburan. Dia menuduh pasukan TNI menteror Rizik, keluarga dan tetangga. Rizik bahkan menghina TNI karena mengancam Rizik, padahal FPI setia pada Pancasila. Dengan nada melecehkan, Rizik menyatakan mungkin Panglima TNI tidak punya nyali melawan gerakan separatis Papua, jadi hanya berani dengan FPI. Seperti saya katakan, pledoi Rizik ini penuh drama dan penuh kebohongan. Buat saya tuduhan bahwa Rizik melanggar prokes COVID bisa saja memang dibuat-buat untuk bisa memenjarakan Rizik. Mungkin sekali penahanan Rizik dilandasi keputusan politik, bukan semata-mata hukum tentang kerumunan. Tapi menganggap semua didasarkan pada dendam kaum oligarkis karena kekalahan dan penangkapan Ahok tentu sangat menggelikan. Rizik harus sadar bahwa dia itu adalah tokoh penting dalam gerakan yang akan menghancurkan Indonesia. Rizik adalah sosok yang membawa petaka bagi Indonesia. Rizik bukan orang baik, Rizik orang jahat. Yang terancam oleh Rizik bukanlah oligarki, melainkan seluruh bangsa Indonesia. Karena itu dia harus membayar kejahatannya dengan berdiam di penjara, bukan berkeliaran menyebarkan kebencian. Kita harus bersama membersihkan Indonesia dari ancaman gerombolan Rizik. Teruslah gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.